Sudi? Monggo, Mbak. Oh, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang sepindah kula matur nuwun sangat dumateng Bapak-bapak sedaya. Ya. Waduh, Jawa bahasa Indonesia dhisik ya. Jadi terima kasih pada Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir malam hari ini dalam acara pertemuan yang kita gelar ini disponsori oleh Pak Jalil. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali karena dengan hasil kerja kita semua, yaitu yang dimulai pada rapat pertama tanggal 31 kalau nggak salah ya. Sabtu 31 nggih. Tanggal 31 kita telah merumuskan pembentukan paguyuban warga Jawa Tengah yang kemudian disempurnakan menjadi apa Pak Jalil? Perkumpulan Paguyuban Warga Jawa Tengah yang disingkat awalnya kita singkat PWJ tapi kemudian berkembang menjadi PPWJT, lengkap singkatannya. Yang kemudian ditetapkan melalui notaris Pak Hidayat. Ini bentuknya seperti ini. Belum sudah di Pak Selamat sudah mengupload di grup. Mudah-mudahan cuma isinya saja yang belum dibaca secara keseluruhan. Namun demikian bahwa pada waktu penyusunan tanggal 31 itu anggaran dasarnya sudah lengkap dibacakan oleh Pak Jalil. Seandainya ada perubahan, cuma perubahan sedikit saja. Yang ingin kami bahas pada malam hari ini sebetulnya adalah persiapan untuk rapat penyusunan rencana kerja atau program kerja tahun 2021. Untuk itu saya telah mengirimkan yang kemudian dijelaskan oleh Pak Jalil diketik, yang awalnya saya orat-orat pakai tulisan tangan saja, yaitu mau membreakdown kegiatan-kegiatan yang telah tercantum di dalam akte notaris atau di dalam anggaran dasar kita yang telah disahkan oleh notaris beberapa hari yang lalu. Ada beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita. Saya cari dulu. Kalau maksud tujuannya sudah jelas, nanti bisa dibaca. Mudah-mudahan Pak Jalil bisa mengirimkan lengkap dengan isinya. Tapi kalau enggak, sudah pernah terkirim di anggaran dasar yang lalu sudah ada. Yang sudah disahkan oleh notaris, kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kegiatan bidang ketahanan seni. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan perkembangan budaya Jawa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya seni budaya Jawa. Keempat, fasilitasi berkembangnya sanggar seni. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, inilah yang ingin kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih detail. Ini kan masih garis besarnya saja. Misalnya kegiatan bidang seni apa yang mau kita lakukan ini. Kemudian di sini yang belum kita singgung adalah yang diingatkan juga oleh Pak Jalil, yaitu masalah pembiayaan. Nah ini barangkali ini yang perlu kita tindak lanjuti agak cepat. Untuk pembiayaan saya punya pemikiran, kita akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan penangkar bibit buah-buahan. Kalau bibit-bibit bunga dan buah, bibit bunga sudah banyak yang jual, tapi untuk bibit buah-buahan yang bersertifikat, ini masih dalam kota masih belum ada. Yang ada dari penangkar-penangkar yang
kebanyakan berada di luar kota atau dekat dengan kota tapi masuk ke dalam yang tidak terlihat oleh warga. Untuk itu barangkali nanti Pak Harno bisa merintis itu di bidang usaha. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan penangkar tersebut? Apakah istilahnya kita jualkan barangnya atau kita promosikan barangnya? Kalau yang laku ya kita ambil keuntungan, yang nantinya sebagian adalah untuk yang ngurusi itu, sebagian masuk ke kas. Ini mungkin Pak Harno ada pemikiran lain dalam hal bidang usaha ini. Monggo Pak Harno, bagaimana kira-kira? Oke, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira menarik ini untuk penangkar, mungkin memang peluangnya ada untuk dikembangkan ini penangkaran bibit buah-buahan. Yang kedua, sekarang ada usaha yang mulai berkembang di Sulawesi Tenggara, yaitu porang. Oh ya. Porang kalau disepakati mungkin bisa kita kerjasama dengan para petani porang. Jadi kita bisa menyediakan benihnya atau bibitnya, dan tinggal kita list saja. Kelihatannya ini peluangnya cukup besar karena sedang ngetren dan kelihatannya ada kebijakan pemerintah untuk ekspor porang besar-besaran. Saya kira demikian dulu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sudah ada 2 usaha nih. Jadi memang di dalam anggaran dasar maupun rumah tangga kita tidak mencantumkan adanya iuran daripada anggota. Ya ini karena kita menyadari bahwa kalau narikin iuran itu memang berat sekali, dan kadang-kadang juga orang lupa-lupa terus. Kadang-kadang juga yang bikin membosankan karena ada iuran-iuran itu ya. Oleh karena itu kita coba untuk merintis bidang usaha. Kalau saya Pak Arno mungkin karena orang pertanian ya yang terkait dengan pertanian, dan memang itu untuk bibit buah-buahan yang bersertifikat. Ini masih jarang karena bibit yang banyak dijual itu seandainya ada adalah bibit yang walaupun menurut mereka adalah bibit unggul, tapi secara resmi kita tidak meyakini karena tidak disertifikasi oleh dinas yang bersangkutan. Tentu kita nanti akan minta petunjuk ke Dinas Hortikultura, penangkar mana saja yang sudah dilakukan sertifikasi, sehingga mungkin kita akan kerjasama di dalam bidang pemasarannya. Minimal yang anggota sendiri dulu yang beli, kemudian kita sebarkan, kita promosikan ke grup-grup lain, juga kita promosikan ke petani-petani yang jauh dari sumber bibit. Saya kira itu mungkin dari yang untuk yang 5 kegiatan yang tadi saya mintakan untuk seperti format yang sudah saya kirimkan itu diisi. Kira-kira kegiatannya apa saja? Yun Sewu, ini tampilan saya kelihatan mboten, Mbak, Pak? Oh iya, kelihatan. Jelas. Langsung saja kalau tulis. Kelihatan tapi nopo. ora iso diwaca. Nah, ya. Kelihatan ketok tapi ora iso diwaca, Mbah. Ya ora apa-apa. Tapi yang Ini persoalan anu kok ya. Cedak karo wedok karo ora anu. Saya udah pakai Pak Jalil. Pak Jalil, coba dibacakan Pulau Bantu satu-satu dari nggih. atas itu. Program Ya. kegiatan bidang ketahanan seni. Niku napa mawon program kerjanya, rencana program kerjanya, atau saya sebut aktivitasnya. Ada komunikasi perkembangan budaya Jawa, ada mendorong berkembangnya seni budaya Jawa, ada fasilitas berkembangnya sanggar seni. Misalkan yang ketahanan seni itu berarti
lebih kepada apa kesenian-kesenian yang sudah ada di Jawa Tengah. Nah, kita lestarikan kembali, kita modifikasi kembali. Tentu tidak persis sama Jawa Tengah, misalkan begitu ya. Kalau yang komunikasi perkembangan budaya Jawa, bisa jadi kita punya SDM di pemerintah mungkin ya. Nah, dengan sendirinya setiap kegiatan bisa ditampilkan atau bisa apa semacam memainkan atau pertunjukan sebulan sekali, tentu dengan kerjasama dengan yang lain, atau bagaimana ini istilah komunikasi perkembangan budaya Jawa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya seni budaya Jawa lebih luas nih. Terus kalau yang fasilitas berkembangnya sanggar seni, fasilitasi berkembangnya sanggar seni, berarti ini lebih kepada posisi kita menghimpun beberapa sanggar seni yang ada di Kota Kendari atau se-Sulawesi Tenggara yang memungkinkan untuk kita himpun, terutama kepada sanggar seni yang dikelola oleh Jawa Tengah tentunya begitu. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. 6, tadi kegiatan-kegiatan bidang usaha, sampun dingendikake Pak Mas Ibun kali Pak Harno, penangkar bibit buah-buahan yang bersertifikasi, itu diantaranya peluang untuk kita coba ditembusi atau diseriusi. Porang bekerja sama dengan petani porang. Ini sepertinya juga sudah pernah ada yang ndandake kehalalannya ini, dari koperasi konvensional ke koperasi syariah. Salah satu produknya ini porang ini, saya lupa itu, ada di dokumen di lembaga itu MUI. Monggo yang pertama dulu, ketahanan seni, napa nggih berarti? Itu sing kaitane seni-seni. Kuwi kan paling enggak pertama kan kudu identifikasi. Ya kaitannya karo sanggar seni. Itu kudu diidentifikasi ada di mana saja. Kemudian terkait dengan kalau kita mau mengembangkan atau kita memberdayakan ini budaya ini kan kita juga harus tahu gitu. Yang ada itu seni apa saja yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Dan kita tahu misalnya yang untuk wayang kan wis paling tidak wis ono nyambung karena pepadi kan ya wong-wonge dhewe wis kenal kabeh. Tapi untuk yang seni-seni yang lain kan kita juga harus identifikasi, paling tidak itu di paguyuban ini tuh ada daftarnya gitu. Daftarnya keseniannya itu apa saja, lokasinya di mana saja, kemudian perkembangannya seperti apa, itu kan kalau kita punya komunikasi kan kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada yang membutuhkan, nah itu kan kita bisa tinggal komunikasikan kan begitu. Saya kira itu Pak Jalil dan Pak Masibun, monggo. Ya, saya kira benar sekali itu. 1 dengan 2 ini kan sangat erat kaitannya ya. Kalau misalnya kita sudah mempunyai data seni ini lokasinya di mana, seni ini misalnya reok ada di mana, ketoprak ada di mana, kemudian ebek ada di mana, jadilan ada di mana, ya itu kan nanti bisa kita komunikasikan baik itu ke pemerintah yang ada maupun kepada warga-warga yang lain yang memang belum ada kesenian tersebut. Misalnya saja ada satu desa kayak yang lalu misalnya Jalam Jaya mau nanggap ebek, kalau di situ nggak ada mungkin nanti mereka akan ada informasi dari kita ya, sehingga tinggal manggil saja kemana gitu ya efeknya. Jadi antara satu dilakukan pendataan kemudian dikomunikasikan baik ke pemerintah maupun kepada masyarakat yang lain. Ini saya kira perlu nanti secara detailnya seperti apa. Nah ini saya harapkan Bapak-bapak dituliskan nanti sehingga pada waktu rapat
yang sesungguhnya kita ketemu, kita tinggal rumuskan saja bidang ini kegiatannya ini, maka untuk penyusunan rencana kerjanya akan segera selesai itu ya. Saya kira itu mungkin saran yang lain. Silakan Mohon izin, Pak Ketua. Monggo Pak Nyoto. Pak. Kalau kita melihat wadah kita, itu kan paguyuban Jawa Tengah. Gitu ya. Jawa Tengah. Mungkinkah kita, apa kiranya memungkinkan ya? Saya pikir memungkinkan itu. Untuk melakukan inventarisasi, jangan hanya lingkup Jawa Tengah saja. Tapi semua seni Jawa, apakah itu Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jogja, yang kira-kira ada sanggarnya atau ada kelompok seninya di Sulawesi Tenggara, saya pikir tidak ada salahnya kalau kita lakukan inventarisasi itu. Sehingga ketika ada event-event penting atau event-event besar seperti perayaan Agustus misalnya, 17 Agustus, atau peringatan apa gitu, sehingga ini memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menampilkan masing-masing seni yang ada di Sulawesi Tenggara yang berasal dari Pulau Jawa. Saya pikir akan lebih mengembang lagi gitu. Jadi jangan hanya, kalau dimungkinkan ya, jangan hanya yang ada di Jawa Tengah saja, tetapi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya pikir termasuk misalnya di SPM itu ada sanggar seni gitu. Sanggar seni. Nah itu kan ketika misalnya kita punya hajatan, paling tidak itu kalau memang kita di ada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk ditampilkan dalam rangka menyambut tamu misalnya setelah akad nikah gitu kan, ditampilkan tari gambyong misalnya atau tari apa gitu kan, itu lebih bagus juga gitu. Jadi saran saya untuk tidak lingkup Jawa Tengah saja inventarisasinya, tetapi meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian Pak Ketua, terima kasih untuk sementara. Terima kasih Pak Nyoto. Saya kira itu barangkali yang lebih baik lagi. Jadi kita mempunyai kekayaan data menginventarisasi seluruh budaya Jawa yang ada di Sulawesi Tenggara, di mana saja lokasinya dan apa saja jenis-jenisnya, itu yang kita perlu miliki. Soal itu nanti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan nanti kalau misalnya yang ada yang membutuhkan untuk budaya Jawa keseluruhan, ya kita pun bisa untuk menunjukkan loh ini loh, reog ini loh, wayang wong ini loh, ketoprak ini loh, ebek atau jadilan dan sebagainya ini. Itu barangkali memang seluruhnya jangan yang dari Jawa Tengah saja, tapi keseluruhan yang ada sehingga bisa kita komunikasikan kemana-mana. Kemudian ini yang pertama, jadi pendataan ini barangkali perlu kita lakukan sambil jalan. Kalau yang informasi sudah ada ya langsung kita catat. Kemudian nanti sambil jalan kemana, kalau ada ya kita, kalau memang perlu ya kita informasi betul di mana kira-kira lokasi yang ada. Jadi data ini barangkali perlu kita siapkan supaya nanti ini bidangnya bidang apa kira-kira ya kalau ketahanan seni ini di kepengurusan. Pak Jalil kepengurusan seni budaya Pak, seni dan budaya gitu aja. Pembinaan seni dan budaya ya. Iya barangkali itu. Apa? Pemerintahan ketahanan seni. Bidang ketahanan seni ada ya? Bidangnya ini apa wae selalu. Bentar, kalau ADART nggih, kalau buka ya. Oh ya, sambil membuka ini juga ini barangkali perlu kita buatkan lagi
tadi, ini yang masuk di dalam ADART yang telah ditetapkan oleh notaris ini kan hanya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, kemudian penasihat. Nasihat itu ada 2 orang, kemudian koordinator lah. Nanti barangkali yang lalu kan baru kita susunan pengurus lah. Nanti perlu barangkali SK-nya, ada SK tentang susunan pengurus lengkap termasuk koordinatornya ini. Jadi yang lalu memang belum ini, baru susunan pengurus yang menandatangani kan belum sah seperti ini. Ya, barangkali itu nanti akan ketahuan bidang apa yang harus menangani. Tapi barangkali untuk tahap awal ya kita semualah yang memikirkan ini kegiatannya apa, yang nomor 2 ini kegiatannya apa, nomor 3 kegiatannya apa, kita lengkap sehingga nanti pada saat kita rapat kerja betulan saling ketemu, kita sudah tinggal pilih saja. Niki Mbah, Kira niki kan ya, ADART-nya belum kami sesuaikan seperti yang dimaksud di dalam akte notaris. Paling tidak nanti segera disesuaikan. Nah, ini kita waktu menyusun itu ada bidang pembinaan budaya, itu Bu Arini. Oh ya. Anggotanya Bu Hajah Badriyatun. Enten bidang komunikasi dan humas, itu Pak Sri Widodo, Pak Wajono, Pak Eko, Pak Selpanus. Bidang umum Pak Suwandoko kalih kula. Bidang usaha Pak Insinyur Suwarno. Itu enten usaha, enten umum, komunikasi dan humas, dan pembinaan budaya. Kalau ketahanan seni berarti masuk di pembinaan budaya nggih. Dan budaya. Ya. Terus yang kedua tadi komunikasi berkembangnya itu juga masuk di komunikasi nggih. Iya, masuk komunikasi dan humas. Nah, yang sisanya berarti bidang umum. Ini ceritanya tidak bisa menampilkan harus salah satu. Ini toh. Komunikasi perkembangan budaya masuk di divisi komunikasi. Kalau yang mendorong berkembangnya seni budaya masuk komunikasi juga nggih? Enggak toh ya. Ini budaya toh. Nanti kita bagi-bagi itu. Ada yang masuk bidang umum, ada yang. Nggih, enten bidang umum, enten bidang usaha nggih. Niki bidangnya. Ya, kalau bidang usaha yang kaitannya saja. Yang kita pisahkan dari yang kegiatan-kegiatan yang langsung ke kegiatan yang ada 5 ini. Yang bidang usaha kita arahkan saja untuk sasarannya adalah bisa memperoleh hasil berupa dana. Ya. Okay. Tapi yang jelas ini ya, barangkali Pak Nyoto, Pak Abu, Pak Selamat, ini kita kalau cuman langsung ngomong kita tuliskan barangkali kurang pas ya. Jadi dengan pemikiran yang agak detail, nanti kita susun satu-satu, ya mungkin dalam waktu 1-2 hari, kemudian kalau sudah kita baru merencanakan pertemuan itu kapan. Ini masih yang maksud saya adalah untuk supaya masing-masing kita, ayo kita mengisi ini dulu di rumah masing-masing. Tapi sudah ada gambaran malam ini, gambarannya apa saja yang kira-kira kita masukkan, dan nanti pada saat pertemuan baru kita rumuskan per bidangnya apa, bidang ini masuk bidang apa, ini masuk bidang apa gitu. Nah, saya kira itu Pak. Ada yang usul lain, coba silakan. Pak Arno. Yang belum terurai Mbah, niki mendorong berkembangnya seni budaya Jawa kalih kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, yang mendorong ini kan kita cuma berikan dorongan, kalau cuma di kontak saja kan kurang mendorong ya.
Jadi sekali-sekali kita perlu mengunjungi lah, misalnya di SPF sudah berkembang, kita datangi ke sana, kita tanyakan lah apa yang sudah ada. Syukur-syukur kalau pas di sana ada pementasan, kita datangi, ya. Kemudian kita memberikan apa, mungkin ajakan-ajakan atau apa, memberikan dorongan sehingga mereka lebih mantap bahwa wah ada ini ya dari Kerukunan sudah datang, sehingga mereka lebih bersemangat lagi. Ini saya kira gitu. Jadi bukan hanya di SPF, tapi misalnya ada tempat lain kayak di Konawe Selatan, ada Reok. Sekali-sekali juga kita kunjungi. Bahkan kalau perlu kita promosikan di mana yang kira-kira mau nanggap Reok gitu ya. Ini memberikan dorongan saja ini supaya mereka bersemangat. Saya kira itu. Kalau yang kelima yang sosial, ini kan kaitannya juga dengan bidang usaha tadi. Kalau mungkin kita bisa mengumpulkan dana untuk kalau misalnya ada bencana banjir yang agak besar, ya di wilayah misalnya kayak Ponidaha katanya berita yang lalu banjir, tapi sampai ada yang hasil panennya habis dan sebagainya, mungkin kita bisa mengumpulkan sedikit, walaupun itu hanya untuk membesarkan hati mereka, sedikit yang kita sumbangkan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial ini. Barangkali yang lebih detailnya nanti kita pikirkan masing-masing kita semua, kita coba apa yang perlu dimasukkan di dalam kegiatan yang bersifat sosial. Menyantuni apa, tapi dananya dari mana. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Ya. Saya kira itu Pak. Ya. Silakan izin, yang... Pak. Ini. Monggo Pak Nyoto. Setiap perkumpulan atau kerukunan atau apapun itu nomenklaturnya, idealnya memang punya usaha, Pak. Usaha yang bisa menjadi sumber pendanaan, tetapi yang sifatnya memang perlu modal awal sih, itu nggak bisa dielakkan. Contohnya misalnya termasuk yang pemasaran bibit bersertifikasi tadi, itu mekanismenya seperti apa? Apakah kita menjualkan terus kita mendapatkan fee, atau kita istilahnya membeli lalu kita menjual gitu. Kalau membeli lalu menjual sebenarnya juga bisa dan membutuhkan dana sih itu sebenarnya. Cuman kalau memang memungkinkan, istilahnya kita menjualkan, itu saya pikir risikonya agak kecil, Pak. Kecil, ya kalau laku berapa gitu kan, nanti harga dasarnya dari sana berapa, lalu nanti kita menjualnya ke harga berapa. Kemudian sebenarnya kalau situasinya tidak pandemi, yang lebih cepat berputar itu ternak lele sebenarnya, Pak. Modalnya ringan, pemeliharaannya gampang. Cuman ketika di era pandemi ini kan para pengusaha atau ya pelaku usaha ya di bidang kuliner ini kan waktunya terbatasi, Pak, masalahnya. Ini yang agak repot itu. Kalau untuk jangka yang agak sedikit panjang, barangkali peternakan juga bagus, Pak. Misalnya, apakah itu sifatnya penggemukan atau pembiakan sapi. Jadi, beberapa bulan yang lalu saya pernah komunikasi sama teman-teman, khususnya termasuk Pak Kiai juga sih, gitu. Cuman ada kendalanya kemarin satu, Pak Jalil, belum kita komunikasikan ke Pak, siapa namanya? Yang di Unaha itu siapa namanya, yang sekretaris itu? Pak Uda ya? Pak Uda. Samsul Uda. Ya, itu ya, saya 3 kali 4 kali telepon belum nyambung. Maksud saya nanti juga
rencana, beliau harus tahu juga, kita ajak ini juga, kita tareni juga itu. Setelah itu nanti baru kita go. Nah, maksud saya seperti itu, Pak. Nanti kita titipkan ke lapas atau ke rutan, yang ngelola itu napi, istilahnya kayak sistem gaduh gitu. Itu kalau sapi Bali setiap tahun itu beranak satu. Nah, nanti punya adik lagi itu kakaknya sudah bisa laku sekitar antara 4 juta 5 juta sudah bisa laku, Pak. 1 tahun. Sehingga itu bisa menjadi pundi-pundi kita untuk membackup kegiatan sosial barangkali. Demikian, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoto. Ini tadi yang ini memang baik semua ya. Itu sapi apakah itu penggemukan misalnya untuk persiapan Idul Adha kayak kemarin dulu ya. Betul. Itu minimal memenuhi kebutuhan kita untuk Idul Adha, Pak. Minimal itu butuh waktu 3-4 bulan. Kita beli sebelum Idul Adha masih agak murah, begitu Idul Adha harga sudah naik semua. Nah ini itu juga sudah ada keuntungan, dan kalau yang modalnya tidak terlalu besar ya beli satu kita pelihara dititipkan, nanti berkembangnya itu akan menjadi kekayaan kita juga. Kemudian yang untuk penangkar bibit, Pak. Jadi ini kan saya melihat penangkar bibit itu lokasinya tidak ada yang dekat dengan jalan raya. Rata-rata lokasinya masuk ke dalam dan tidak dilihat orang itu. Orang-orang yang justru bibitnya bagus-bagus jauh, dia hanya menunggu proyek-proyek pemerintah. Gitu. Nah, kita ingin sebetulnya juga membantu mereka, juga mereka membantu kita. Jadi kita negosiasi bagaimana kalau itu kita promosikan di kota yang banyak masyarakat melihat. Ini gambaran di pikiran saya, Pak Slamet punya halaman gitu ya. Kalau misalnya di situ dijadikan tempat pamernya bibit-bibit itu, kemudian kita promosikan, si penangkar bibit cuman kita apakah ambil sendiri ke sana, kita pasang dengan perjanjian. Nanti harga dasarnya sana berapa? Kita minta harga terendahnya di sana, kemudian kita pasarkan sesuai kira-kira berapa lakunya. Nah, untungnya itulah yang kita ambil, kita bagi dua dengan yang memelihara. Gitu. Misalnya di Pak Slamet ya dengan Pak Slamet, misalnya di tempatnya Pak Kumedi yang pinggir jalan ya dengan Pak Kumedi gitu loh. Jadi tidak usah membeli dulu kemudian kita jual. Kalau ini risikonya juga besar. Nah, kalau kita promosikan saja, yang laku ya itulah kita setorkan pembayarannya ke yang bersangkutan. Demikian juga barangkali bibit porang ya, Mas Harno. Kalau kita ada tahu petani porang yang ada, kemudian hasilnya bisa kita jadikan benih. Ya. Kita tawarkan, kalau kita yang berhasil pasarkan, ya ayo sama kita gitu loh. Iya, betul. Itulah kira-kira. Iya. Oh, hilang. Iya, monggo. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Lanjut. Saanmu dulu Pak Mastri. Monggo, Mbak. Mas Arno, ayo. Oh, saya Pak Mas Mas Celil. Dalam, nggih. Monggo, lanjut. Saya. Nggih, Mas Arno. Oh, nggih, matur nuwun. Saya kira modelnya begitu saja supaya tidak. Jadi kita mengumpulkan, kita menginventarisir para penangkar porang, kemudian kita pasarkan ke petani porang saja, mungkin begitu.
Jadi tidak usah kita membibit langsung, tapi sekarang sudah mulai ada penangkar-penangkar yang mereka juga sulit memasarkan. Dia tidak tahu bagaimana memasarkannya. Nah, sementara banyak petani porang seperti kemarin di Moramo, di daerah Bombana, dan di Bawoni, mencari bibit juga susah, jadi tidak ketemu. Mungkin kita mempertemukan saja Oh iya. antara penangkar dengan yang butuhkan benih saja, mungkin itu saja. Jadi sebagai penghubung saja mungkin. Nah, nanti selisih harga saja itu yang untuk kita, gitu. Saya kira ngatan. Terima kasih. Oke, saya kira itu sudah membutuhkan barangkali keahlian kita, Mas Harno terutama yang masih punya gigi. Kalau saya sudah mulai ompong, Pak. Jadi bagaimana mendekati penangkar-penangkar porang itu, ya kita alasannya ya kita bantu untuk mencarikan pembeli. Ya, nanti dikasih harga berapa, nanti kita jualkan kepada, karena memang saya juga pernah mendapat telepon, Pak, di mana sih cari bibit porang, Pak, yang ada ini saya mau menanam tapi bibitnya kok susah sekali, apa harus ke Jawa katanya loh. Padahal di sini sudah betul. ada. Ada bibitnya sini, iya. Jadi belum mempertemukan saja kita menjembatani antara yang membutuhkan bibit dengan yang menjual penangkar bibitnya ini. Kita menjembatani saja di situ mungkin, Pak. Saya kira terima kasih, itu barangkali menjadi tapi ini Pak Arno, kita butuh gerakan agak cepat barangkali ya. Kita kontak dengan mereka, dengan penangkar-penangkar. Ini barangkali kalau untuk penangkar bibit buah, tunggu agak terang sedikit, kalau hujan-hujan begini nggak bisa tembus masuk ke lokasinya. Jadi memang orang juga tidak tahu di mana sih beli bibit buah-buahan yang bagus. Ini dekat dari saya, ada mahasiswa yang tempatnya tersembunyi, dekatnya Pak Dudung sana itu, menjual bibit buah-buahan. Itu juga laku, banyak orang mencari, tanya-tanya Pak yang menjual bibit buah di mana? Oh itu dekatnya Pak Dudung. Jadi memang kita ada orang yang punya bibitnya, siapa yang mau beli, karena dia hanya nunggu-nunggu proyek pemerintah saja itu. Sementara banyak yang membutuhkan, yang mungkin benarnya sedikit-sedikit. Tapi sedikit-sedikit itulah yang kita akan kumpulkan. Nah, begitu kira-kira Bapak-Bapak sekalian, masalah bidang usaha ini. Nanti saya minta Pak Arno untuk merumuskannya itu, bagaimana kira-kira tindak lanjutnya. Waktu kita ketemu nanti kita sepakati ya di mana kita perlu kunjungi, ya kita kunjungi gitu. Ya. Baik. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Siap. Monggo Pak Dalil, Pak Abu, udah sundi Pak Abu. Ya, cocok niku. Pun cocok. Ya. Memang hubungkan gitu loh. Nah iya, hubungkan kita orang yang gampangannya jadi maklar, kayak jadi apa. Tapi sebenarnya kita gagahnya ya kayak kita yang membeli, kita menjual, jadi pedagang itulah. Nek iso ya malah lewat iku pemasaran sing lewat elektronik ini kan, nek ana sing iso online. Iya, kayak ngono kuwi. Iki kan iso dijangkau orang kenal kan, iso nyangkut. Oke, barangkali nanti kita juga perlu promosi lah, kalau misalnya ada acara pepadi juga kita bisa nitip, misalnya di luar kota sana, salah satu ada yang ikut, sampaikan saya punya bibit porang, yang mau beli silakan menghubungi saya gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi memang perlu ada promosi-promosi yang kita perlu kembangkan.
Bagaimana Pak Nyoto, cocok itu Pak Nyoto? Cocok Pak. Bagus. Cocok, alhamdulillah. Setuju Pak, setuju. Monggo Pak Raden, selamat datang sugeng dalu ya. Monggo Pak Raden. Rame warungnya. Dereng enten suarane Pak Raden. Pak Raden wajah wong ngelih kerja rame. Monggo Pak Raden. Volumenya dikerasin, Pak. Turun dibuka kuwi volumenya. Dereng ya. Ini program 2021 nopo jangka menengah opo breakdown wis pakai melampah. Ya itu yang laku sih. Kan kita ini di 2021 jadi kita berpikir supaya artinya kita sudah punya batasan Desember, harus ada yang apa kira-kira yang sudah terlaksana gitu loh. Kan tinggal beberapa bulan lagi. Nanti kita lanjutkan untuk program 2022 ya kita susun lagi, kita sempurnakan lagi. Nah, Mas Slamet, Mas Budi, Mas Slamet. Ini informasi Sanggar Budaya nih Pak. Yeah. Untuk Sanggar Budaya sing kula ngertos niki nembe songo. Satu rimba budaya itu di Lalembu, Lapoa juga ada, Lapoa musik, Lapoa musik kan, Lapoa musik. Landono enten Alam ge penenten niku dia nepek, Morome daerah anu Pondam niku, Wawo Uru, SPF, Baruga enten kali Baito. Sing penenten anu kegiatan sing sering main dan dusun-dusun enten acara. Pinten Mbah, ini nembe Jiro lu 4 tuh. Kurang loro Mbah. Lapoa. SPF. Oh, ya. Yang dulu rimba budaya itu anu ta? Rimba budaya kan Atari. Atari Jaya. Terus Lapoa. Landono. Napa niki? Lapoa itu ya macam anu itu ya yang Reok. di Pak An itu hari Pak siapa Pak Nyoto dengan Pak Raden itu hari itu kan dari Lapoa itu. Orang-orang dari Lapoa itu. Apa juga nih kesenian ini? Ya kok. Kesenian reok rata-rata reok nih. Reok toh? Reok rata-rata pokoknya reok sejenis jatilan reok. Landono, Cialam. Cialam yang pernah kita pakai dulu waktu ulang tahun Kota Kendari. Nah. Terus? Morome kan pernah kita pakai. Wawo Uru, Kecamatan Palangga ini. Terus Baito juga ada, Baito pernah kita pakai di Palangga. Baruga dan SPF. Sudah 9 ya? Yang berapa? Itu yang baru saya ingat. Yang saya kenal di ini Facebook orang-orangnya. Rimba budaya, SPF, Lapoa, Landono, Cialam, Morome Ya, Morome. Wawo. Yang pernah kita pakai juga itu. Baruga, Baito. Terima kasih, Mbak. Izin Pak Ketua. Monggo. Nah, ini kan sudah mulai mulai terbuka nih jalannya. Tadi Pak Slamet sudah dapat berapa tadi? 9 kelompok. Iya. Itu. Nah, kalau nanti misalnya sudah tidak agak terenceng hujannya gitu, kurang hujannya gitu. Kalau memang dimungkinkan kita buat program kayak semacam silaturahim
ke beberapa sanggar budaya sanggar budaya tadi. Sekaligus kita tapi sebelumnya kita harus membuat atau mendapatkan inventarisasi bibit-bibit atau benih itu ya, benih-benih tanaman itu atau buah itu, sambil kita mempromosikan itu, Pak. Gitu. Sambil mempromosikan bibit-bibit itu, kita silaturahim ke beberapa sanggar yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi. Tapi mungkin supaya lebih agak menunggu terang hujannya saja lah, mungkin di bulan-bulan apa gitu programnya, bulan-bulan akhir bulan 9 atau pertengahan bulan 9, monggo nanti kita agendakan. Demikian Pak Ketua. Saya kira memang cocok sekali itu Pak Nyoto. Jadi setiap kegiatan apapun juga kita juga sekaligus mempromosikan ya barang dagangan kita. Yaitu yang jelas sekarang lagi ngetren itu dan biasanya jumlahnya agak banyak, itu porang gitu. Kalau mengembangkan porang itu biasanya ya lokasinya tempatnya agak luas gitu ya. Ya. Kalau misalnya untuk buah-buahan biasanya nggak terlalu banyak. Tapi tidak terlalu banyak pun kalau orangnya banyak yang membeli, ya akan banyak juga ya. Betul. Sekaligus juga kalau yang untuk dalam kota, yang lahan-lahannya sempit, sekaligus juga kita anjurkan supaya jangan tergantung dari luasnya tanah, tapi kita bisa menggunakan planter bag, gitu ya. Planter bag bisa untuk menanam kelengkeng, bisa untuk menanam jambu, bisa untuk menanam jeruk dan sebagainya ini. Jadi sekaligus paketnya gitu. Ini bibitnya ada, tapi bilang tanah saya sempit sekali Pak, cuman halaman sedikit, pakai planter bag. Ya. Planter bag nanti kita juga bisa melayani mereka itu. Saya kira itu yang perlu kita barangkali setiap kegiatan, misalnya mengunjungi ini penting sekali untuk fasilitasi berkembangnya sanggar seni. Tadi kita sekaligus silaturahmi ke mereka, sekaligus juga kita mempromosikan apa yang mau kita jual yang menjadi kepentingan petani. Saya kira itu Pak Nyoto. Terima kasih sekali. Ya. Matur nuwun Pak Ketua. Silakan yang lain. Pak Raden mungkin Pak Raden. Pak Raden. Monggo Pak Raden. Dereng enten pentungnya. Belum ada simbol kelaki-lakiannya. Jadi yang perlu kita sepakati lagi, kapan kita kira-kira kita kumpul. Monggo kula nderek sing sepuh-sepuh. Hari-hari libur, Pak. Nah, sing sepuh-sepuh pensiun ya ora apa-apa, sewaktu-waktu iso. Monggo Pak Nyoto, Pak Abu Bakar, Mas Tri. Kalau misalnya kita buat malam minggu atau minggu sore gitu. Aneh malam baik longgar aku nih malam. Ya, malam juga oke, boleh. Dan pundi, kafene sinten? Sekretariat kini ya iso. Gampang. Kafene sinten sing gak ada usaha. Ngono kan tambah marem larisi kafene dulure. Anu, kalau pengen ngecek wonten Labibia, tapi masalahnya truk ini baru lewat-lewat, jalannya rusak semua yang mau masuk ke lokasi itu. Karena lagi bikin kolam satu lagi, ngangkuti batu dengan pasir untuk nembok pinggirannya itu. Jadi kalau panas-panas sedikit jalan diperbaiki, tapi mungkin nanti berikutnya lah. Tapi untuk pertemuan sekarang yang akan datang ini, ya silakan kira-kira dipilih di mana, atau kalau memang ya di rumah saya. Ya.
Cuman waktunya kapan kira-kira? Ini kuncinya di Pak Abu, Pak Noto, yang kira-kira masih sibuk-sibuk ini. Pak Jalil juga. Lo bebas. Siang Malam Minggu atau malam Senin sekalian. nek malam niku apa lega mawon nek malam. Nggih. Besok malam itu pepadi. Kan malam besok malam apa? Malam Minggu ya besok ya. Besok malam Minggu. Malam Sabtu depan atau Sabtu malam Minggu depannya, atau tidak harus Sabtu Minggu tapi di hari-hari kerja tapi malamnya seperti yang dikatakan oleh Pak Abu tadi. Saya pikir nggak ada masalah itu. Kalau gitu nanti kita tunggu undangan dari Pak Jalil saja ya. Lo dinten apa lo Mbak? Ini malam. Niki Malam semua juga ada Sabtu. apa-apa. Ini kelihatannya yang Malam penting Minggu. malam gitu loh. Tapi jangan Jangan malam minggu Jumat, malam. Pak. Jangan Kalau malam minggu Jumat, malam Pak. saya ada undangan di Cialam Jaya di Masagena. Oh gitu. Minggu malam di Masagena. Oke. Langsung di Alam Jaya. Masagena. Kan lewat, Ya. Pak. Ada hakikah di sana. Tapi malam katanya kebiasaan orang Jawa katanya akikah malam hari Pak kalau sini, karena kalau siang orang pada ke sawah. Iya. Oke. Nah ini yang perlu ayo semoga kita masing-masing menyusun, jangan sendiri tapi secara keseluruhan ini. Apa kira-kira pendapatnya kita tuliskan seperti yang tadi, yang sudah tercatat ya alhamdulillah. Yang mungkin ada pikiran-pikiran lain ditulis saja sehingga pada waktu kita kumpul kita rekap satu persatu mana yang kita studi, mana yang tidak kita studi. Saya kira itu ya bahannya untuk ini. Kemudian untuk bidang usaha ya tadi antara lain penangkar bibit dengan porang itu yang menjadi fokus kita. Cuman barangkali perlu ditetapkan kapan waktunya gitu ya. Demikian juga yang kunjungan tadi, kunjungan ke sanggar seni. Ya kita juga perlu. Oke, kalau masih ada kita lanjut. Oh, sing dereng. Pak Jadil gimana? Nggih. Saya kira dari 6 ini 4 ya sudah ada gambaran. Biasanya ini kan bidang ketahanan seni, budaya dan ekonomi ya. Misalkan rangkaiannya begitu, tapi kita kan kita pecah ini. Bidang ketahanan seni tadi identifikasi seni yang ada di Sultra. Misalkan wayang, ketoprak, jatilan ya. Terus komunikasi perkembangan budaya Jawa tadi dimaknai sebagai bagaimana perkembangannya seni tadi itu. Jadi masih ada hubungan. Meskipun terkadang ini kan menjebak kita ya, istilah yang susah dipahami itu. Istilah yang susah dipahami tapi ya sudahlah, itu dalam anggaran dasar toh. Sebenarnya kan luwes saja ya. Yang paling mendesak itu kan satu, keberadaan kita ini memberikan manfaat kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Sultra. Terus syukur bagi usaha kados wau penangkar bibit, terus porang sambil ngaruhke ke sanggar-sanggar itu sekalian dodolan loh, utawi nyambungke produk-produk mereka ke kota misalkan. Jaringannya Pak Mas Ibun, Pak Harno, Pak Nyoto misalkan. Itu kan Pak Abu, Pak Slamet, Pak Raden jauh lebih mengena itu nggih. Biasanya kan kehadiran kita itu di sana pasti yang sudah-sudah itu makmum mesti wena, terus tidak lebih itu. Sambil lalu apa yang kita
informasikan, termasuk ketika bibit itu bisa kita semacam memutus mata rantai ya, daripada dijual kemana terus kita bisa menghubungkan, itu jauh lebih manfaat keberadaan kita ini sebagai BPWJT. Yang ketiga, ya mengunjungi sanggar seni seperti sarannya Pak Nyoto tadi. Alangkah baiknya informasi-informasi tentang porang, bibit dan sejenisnya itu sudah kita miliki, sehingga ketika berkunjung itu jualannya itu mantap gitu. Yang keempat, fasilitasi berkembangnya sanggar seni. Ini seperti sarannya Pak Abu tadi, identifikasi sanggar seni, dan sudah dijawab oleh Mbak Selamet, ada 9, Rimba Budaya, Diatari, SPF, Lapoa, Landono, Cialam, Morome, Waworu, Baruga, Baito. Tentu 9 sanggar ini yang dimaksud Mbak Selamat adalah mereka-mereka yang biasa tampil. Artinya bisa jadi sanggar seni yang di Bombana, terus di Wakatobi ya. Ini kan rata-rata Ada bahasa Bombana. Konawe, Konsel, Bombana juga ada Bombana. Bombana ada. Nah, yang jauh-jauh itu belum kita kunjungi. Misalkan Pak Arno sering ke Wawoni, ada enggak di sana orang Jawa atau kesenian itu ya? Sepertinya enggak ada ya. Yang basisnya itu di Konsel, Konawe, Bombana, terus satu lagi kemarin mahasiswa kita di Wayang Gamelan itu kalau nggak salah. Kolakati juga ada, Kolakati juga ada, Kolaka, tapi ya. belum kenal orangnya. Yes, paling tidak 9 ini sebagai modal ketika kita sudah siap informasi tentang penangkar dan benih porang ini, nah, kita bisa anjang sana ke beberapa sanggar ini. Maupun ikan lele kan juga bagus juga. Kalian jualan ikan lele. Ya, ini tadi peternakan atau sistem sapi itu nanti bisa dirumuskan. Saya kira itu, Pak Ketua, untuk Ya, masih ada satu lagi ditambahan nih, Pak. Dalam? Masih ada tambahan satu lagi nih. Iya, pripun? Informasi yang belum resmi ini. Barangkali yang pertama itu Mas Tri Susilo. Itu barangkali perlu dilibatkan di dalam kepengurusan. Kemudian ada kepengurusan kita yang masih agak kurang itu personilnya. Nanti barangkali kalau sudah pulang kita hubungi untuk bisa bergabung di kepengurusan kita. Kemudian yang kedua, barangkali kita perlu mungkin informasi atau saran waktu kita ngomong-ngomong dengan Pak Wakil Bupati Konsel, itu akan ada ulang tahun Konsel katanya, atau yang keberapa bulannya juga saya lupa. Nah, waktu itu secara saya menyarankan Pak, kalau begitu ya karena dia lagi tertarik dengan kesenian kita, kalau gitu adakan saja Yang Monggo Mas Tri, Pak Mas Tri. Masih di jalan ini, minta maaf. Lanjut. Kalau masih lanjut saya ikut Samine Watokna. Kalau ngertos niki kadose ten mall iki ditodong kalih putra putri. Tidak, saya lagi menuju ke Konawe lagi menuju ke Ranometo. Oh, ada keluarga dari Lalebu, dari SP3 saya lagi antar. Oh gitu. Oke lah, nanti ya kita harap bisa bergabung lah dengan kepengurusan di Paguyuban ini, Mas Tri. Dan ini informasi yang lalu Pak Wakil Bupati Konsel itu mau mengadakan acara ulang tahun Konsel. Itu saya menyarankan kalau gitu Pak, yang lebih bagus lagi kalau Bapak mau mengembangkan budaya yang bikin saja gelar budaya dalam acara ulang tahun itu. Nanti Mas Tirtosdewa perlu menindaklanjuti itu supaya menyarankan ya Pak, gelar budaya itu lebih cocok ya untuk karena dia mau memanggil apa kesenian apa yang kira-kira bisa ditampilkan. Saya menyarankan itu gelar budaya sehingga semua budaya yang ada di Konsel bisa ditampilkan. Nah, itu barangkali saran untuk Mas Tri supaya
nanti bisa kontak dengan Pak Wakil Bupati. Saya kira itu saja yang tambahannya. Mas Tri, kapan-kapan kita undang ya untuk kumpul-kumpul. Untuk rapat, Pak. Waktu rapat ya. Baik. Waktu rapat kita undang sekalian Mas Tri untuk bisa mungkin memberikan. Kapan kira-kira nih Wong rapatnya siose? Dina Rebo. Rebo malam. Boleh. Rabu malam. Oh, tanggal 1 nggih, Ya. tanggal muda. Nah, Nggih, pas. 1 September nih. Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis ya. 1 September nggih. Pak Abu sakit? insya Allah. Monggo kerja. Monggo kerja. Nggih, Pak Masri bisa nggih. Tempat alternatif pertama di rumah saya. Nggih. Di rumah Pak Ketua. Jam pinten, Mbak? Biasa Ya. habis sisa tuh. Sisa itu 8:30 baru nyampe. Kalau jam 7 kasih makan itu. Undangan jam 7 itu harus makan. Pokoknya Pak, Kalau setengah 8 itu tidak. Terserah. Undangannya ditulis jam 7 setelah makan, gitu loh. Pripun? Jam? Undangannya ditulis jam 7 setelah makan. Nggih, jam makannya 30. oh, Ya biasa habis sisa lah. Yes, setengah 8 bisa, lah nggih. Pak, bisa dan sholat dulu. Rabu malam Kamis. Kalendernya dikolongi loh. Nanti HP-nya dikasih pengingat itu lupa. Ya, undangannya dipelan-baleni nanti. Jangan lupa Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis malam tanggal berapa itu, Pak? 1 September. Pasarannya Pasaran. Kliwon malam Legi. Rabu Kliwon. Enak berarti enak naik lagi. Sebenarnya ada paing, paingnya enak pahit. Rabu Kliwon malam Kamis Legi. Oke, kalau tadi istilah saya membahasakan program tadi 4.6 itu memang tumpang tindih ya, tumpang tindih itu. Tapi sebenarnya kan tadi sudah diurai itu inventarisasi sanggar seni, kunjungan seni, terus usaha yang bisa menambah pundi-pundi kas ya untuk lembaga kita itu. Kemauan atas. Wih, Pak Haji Humaydi, monggo Pak, jadi ngendikan jenengan. Iya, oke. Oh dia anu tuh. Legendaris ada bentek ke Pak. Apa donatur tertinggi itu? Saya idem manut-manut wae. Malam Kamis bisa? Ya, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, ya saya diam-diam juga mikir, bagaimana caranya paguyuban ini di modal terus bisa buka usaha. Nah kan perlu pemikiran gitu. Nah ya, semoga engko bengi iso mikir, iso nemukan gitu loh. Dan dah monggo dilanjut. Pak Kumati diharapkan sekali itu. Usaha laundry nanti bersaing sama Pak Haji. Ya, paling tidak Pak Kumati itu menjadi showroom-nya Siap. Pulang ya. Yang penting kerukunan warga Jawa Tengah tidak boleh membuka usaha laundry lagi karena ada Pak Haji. Justru teman-teman kalau mau buka laundry saya ajari. Nah, karena usaha laundry itu ini terus terang aja, tidak terkena pandemi, tidak akan terkena dampak pandeminya, tidak ada.
Betul. gitu Usah. ya. Ya, moga-moga lanjut. Oke, saya kira masih ada lagi Pak Jadil? Nggih, cekap. Rekap nggih. Sampun rampung. Raden ini belum bisa ngendikan karena simbol kelaki-lakiannya tidak muncul-muncul. Mic-nya enggak kelihatan itu. Nggih, menawi ngaten nggih. Mangke kemawon Pak Raden bakal kumpul-kumpul kita ingetaken sedherengipun supados jangan sampai lupa. Jadi Bapak-bapak sekalian, barangkali nanti untuk saran-saran lebih jauh lagi, lebih detail lagi, saya harapkan pada waktu kita kumpul supaya kita lebih mantap lagi kapan kita memulai. Nanti akan misalnya di dalam rencana kerja nanti akan kapan kita akan mulainya. Jadi akan ada jadwal kegiatan ini, kemudian pelaksananya bulan apa. Ya, misalnya bulan 9, minggu 1 atau minggu 2 atau minggu 3 atau minggu 4. Ini biasanya yang disusun oleh Pak Harno biasanya tuh kalau kayak gitu. Jadi selajengipun saya mengucapkan banyak terima kasih. Niki enten Pak Mastri, ajeng ditenggo, ajeng ngendikan rumiyin Pak Mastri. Pak Mastri. Nggih, matur nuwun. Nanti saja kalau sudah ketemuan langsung. Malam Kamis. Sudah malam. Malam Kamis nggih. Siap, insyaallah. Saya harapkan nanti Mas Tri bisa langsung gabung pada waktu acara kumpulnya tuh di rumah saya. Iya, Pak. Insyaallah. Sekaligus nostalgia. Sudah lama. Dengerin lagunya, lagu Jawa Pemuna ini. Lagu jamu. Jangan sampai ini. Lagunya lagu jamu. Matur nuwun sangat Mas Tri. Monggo diteruske. Saya lagi bawa mobil, saya lagi cari alamat ini di Ranometo ini. Oh, kata Siapa itu, Pak? Ya, silakan dilanjutkan ini. Siap. Semuanya sudah selesai, akan segera kami tutup. Ya, ini karena Pak Dahil sudah ditunggu oleh mahasiswi-mahasiswinya ini tadi. Saya lihat banyak yang nunggu. Oleh karena itu jangan sampai malam-malam sekali. Jadi kepada bapak-bapak sekalian, Sampun closing panas banget kok. terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Semoga apa yang akan kita kerjakan nanti bisa lancar gitu ya. Dan dapat dimudahkan caranya. Insya Allah kita akan bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk selanjutnya saya mengharapkan sekali lagi nanti pada saat Rabu malam Kamis supaya yang tidak hadir malam ini juga kita kabari Mas Slamet, Pak Handoko, Pak Handoko dan teman-teman ya Pak Slamet yang ngabari yang dekat situ supaya bisa hadir bulan, juga Pak Raden nih supaya bulan, dan kalau bisa mungkin Pak Jalil bisa ngabari Bu Rini. Ya. Bu Rini ini belum pernah. Saya tidak begitu kenal secara emosional, kenalnya Bu Mega. Mbak Selamat mawon itu. Bu Mega ya. Bu Mega terus. Oh ya, dengan informasi lagi, apakah dengan keluarnya akte ini kita perlu lapor dulu untuk sementara ke agenda yang kedua kan yang kami maksud itu. Iya. Jadi kami lihat surat pengantarnya itu apakah cukup dengan melampirkan niku akte notaris, kita tetap sowan lagi, tidak harus semua mungkin Pak Mas Ibun, Mbak Selamat yang sakit mawon tuh. Untuk tahap awal kita kasih pengantarnya, kemudian kita lampiri akte notaris, dan nanti untuk kelengkapan SKT kita akan lengkapi kemudian, ya tidak buru-buru. Saya kira itulah Pak Jalil, tolong nanti surat pengantarnya yang intinya akan menyampaikan akte pendirian ini kepadanya,
Kepala Kesbang UP bidang ketahanan seni Pak Jalil ya. Nggih, nopo iki jenenge? Masuk Blok kiri nih ya. Mas. Ini yang kemarin. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, baiklah acara malam hari ini. Nyon sewu Pak Masibun. Benjang, jalu enten kempalan toh, pas pepadi. Nggih, ya, besok malam. Nggih. Di rumah Pak Selamat berarti ya, Pak Selamat ya. Di rumah Mbak Selamat ya. Oh, nggih, siap, insyaallah. Ini agak serius ini, soalnya bicara aset pepadi ya. Oh, mau bagi waris itu. Iya. Oke, insyaallah ada waktu saya ikut hadir besok insyaallah. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Tri. Nggih, matur nuwun nggih. Tenggo kalian Selamat malam, selamat dalu, nggih. Pak Selamat sampun nyepai kopi kentrol niku, Benjang. Iya. Beres, Pak. Berangkat. Matur nuwun sedayanya. Jadi baiklah untuk acara malam hari ini kita akhiri sekian saja dulu. Kita lanjut untuk pertemuan Kamis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Putih. ini Itu banyak mobil dalam, mobil siapa? ya, belakang mobil. Hah? Banyak toh kalau mau dereng tenan penjahit. Kalau cari-cari kok mana saranani kok nggak ketemu.